Oke guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jak Volta guys. Ini akan saya umbar ini rahasia ini kepada Anda. Apalagi ini pemula. Jadi judul ini termasuknya ini saya angkat karena penting untuk pengetahuan para pemula ini. Judulnya saja sudah ekstrim. Judulnya saja penyakit kulkas yang sering menipu kepada kita atau tukang guys. Saya akan unggah karena ini penting untuk pengetahuan. Untuk kira-kira misalkan Anda mau mengerjakan sesuatu kulkas, sudah punya bayangan. Jadi ini penyakit kulkas yang sering menipu kepada kita. Artinya ini kita ini kena tipu guys. Ini luar biasa. Jadi kita bakalan kena tipu dengan kulkas-kulkas yang saya angkat ntar ini kontennya nih. Kulkas satu pintu misalkan, Anda bisa kena tipu. Yang tidak menipu ini satu, penyakit yang tidak menipu ini PTC, kapasitor. Kalau meledak atau pecah ini sudah pasti diganti aman. Oke, jadi ini yang tidak menipu. Terus termostat ini penyakit yang paling tidak menipu ini. Penyakit yang paling tidak menipu kepada kita. Jadi ini jujur-jujur saja ini. Kalau penyakit ya berarti putus tidak nyambung. Kalau penyakitan berarti putus tidak nyambung. Kalau tidak penyakitan berarti ini nyambung. Ini berarti penyakit jujur ini. Penyakitnya sekalian. Ini yang tidak menipu. Kemudian heater ini. Heater ini paling tidak menipu. Pasalnya begini. Heater ini bisa dites dengan konten-konten saya yang sudah-sudah dengan defrost digabung. Apalagi memakai tester. Memakai tester kurang akurat, Anda posisi timer, puter heater, defrost gabung. Kalau panas ini sudah dipastikan dari views ini setrum jalan ke heater, dari timer, defrost dan ke heater ini. Jadi ini penyakit pasti dan tidak menipu, ini bisa diukur dan bisa dilangsungin. Ini heater ya. Kalau defrost enggak, kalau defrost kira-kira saya 2 tahun tetap saya ganti kulkas. Jadi ini tipu, nggak tipu ini saya ganti ini pasti, karena ini murah guys. Jadi ini optimis, jadi ini murah dan pasti saya ganti kalau defrost. Kemudian lagi kalau defrost seperti ini juga tidak menipu guys. Defrost keong ini tidak menipu. Rata-rata ini penyakitnya ini nyetrum bodi, karena ini bocor kena air dan nempel pipa, sehingga ini bisa dibaca ini. Artinya setrum yang masuk ini sudah pecah sehingga kena air sehingga bodinya nyetrum. Jadi ini termasuknya tidak menipu. Ini ada ciri-cirinya guys. Ini luar biasa lagi nih. Ini yang belum menipu dan yang gampang dibaca ini saya sudah semua ini. Terusan lagi nih yang bakalan menipu. Jadi tukang bisa kena tipu. Saya satu pintu dulu ini. Saya tadi sudah saya angkat bahwa termostat ini tidak menipu guys. Jadi ini baik-baik saja ini. Tukang tidak kena tipu ini kalau termostat. PTC tidak kena tipu, overload tidak kena tipu guys. Oke. Satu lagi nih kulkas satu pintu yang bakalan menipu Anda. Apakah mampet ataukah bocor? Ini yang bakalan Anda kena tipu.
Jadi kalau nggak tahu ciri-cirinya yang sudah saya kasih konten semua, ini Anda bakalan kena tipu ini. Kulkas mampet, ciri-cirinya sama dengan bocor kondensor. Jadi saya bilang tidak bocor evap ini, bocor kondensor. Jadi kalau Anda tidak akurat dengan memotong kapiler freon ini masih banyak atau sedang atau sedikit bahkan kosong, ini Anda jangan coba-cobain. Ini kondensor Anda bisa menipu ini. Ini kulkas satu pintu. Jadi ada kulkas tertentu yang 2 tahun ini sudah bocor di kondensor, bahkan terendah 8 bulan saya pernah mengalami ini bocor kondensor. Artinya ini luar biasa, tapi saya tidak kena tipu dengan patokan saya potong kapiler 2 cm depan filter freon ini kosong dan ada olinya bau sehingga saya tidak kena tipu, guys. Jadi yang akan menipu ini kondensor. Dikiranya mampet padahal ini bocor. Jadi konten saya sudah kasih patokan ini untuk satu pintu. Jadi yang bakalan menipu ini ya. Ini 2 pintu, guys, yang bakalan menipu Anda ini. Timer kulkas seperti ini nih, LG ini jelas bisa menipu Anda karena satu, yang namanya heater di LG ini paling jarang saya ganti atau putus. Artinya bisa dites juga. Defrost pasti saya ganti, tapi si heater ini paling jarang putus karena heater pipa dan bisa diukur langsung panasnya atau kabel colok bahkan tester. Artinya ini di bagian pemanas ini tidak kena tipu. Tapi kalau timer seperti ini, umur kulkas Anda ini misalkan 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun, Anda hanya ganti defrost saja, ini sudah pasti bakalan kena tipu ini. Maksudnya begini, kalau gigi ini motor ini sudah terlalu panas, bekerja lama sekali 10 tahun, posisi di heater ini dari kompresor ini sudah tidak mau ngangkat pindah pelat ke heater, guys. Jadi ini posisinya tetap di kompresor saja jalan sehingga pembekuan. Jadi Anda bisa kena tipu ini dengan timer seperti ini, apalagi sudah coklat ini bekas panas. Ini jangan main-main, Anda bakalan kena tipu, guys. Oke. Jadi timer ini tidak mau pindah ke heater, nggak kuat ini, sudah nggak tahu giginya atau motornya atau pelatnya ini sangat keras karena waktunya lama, sehingga ini posisi kompresor terus. Hanya kipas dan kompresor yang hidup, pemanasnya tidak hidup, guys, sistemnya, jadi tidak pindah. Jadi ini yang Anda kena tipu nih, pembekuan ganti defrost ganti, ini ganti ono timer tidak diganti, bakalan kena tipu. Kemudian timer 41 ini yang sudah kena tipu ini. Jadi yang sering menipu, timer kulkas 41 ini kalau umurnya sudah di atas 5 tahun, Anda ganti ya defrost, ganti ya fuse, heater bisa dites dan fuse, defrost digabungin sudah pasti diganti, tetap pembekuan saja, ini pasti Anda kena tipu karena timer ini tidak mau pindah ke posisi heater. Jadi bukan sistemnya ini yang tidak bekerja, tapi sistemnya ini tidak dikirim bekerja, tapi tidak dikirim oleh setrum pindahan dari si timer, guys. Artinya timer ini hidupnya di kompresor terus.
tidak mau pindah ke heater. Ini yang paling ekstrim lagi ini. Ini enggak timer yang 1.3 model yang gede ataupun yang ini. Kalau nggak mau pindah ke posisi heater, sudah pasti ini ada pembekuan, guys. Kemudian lagi kulkas yang menggunakan modul ini jangan coba-coba main ganti saja ini. Kalau kulkas di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun ini Anda bisa kena tipu ini. Ini paling sering menipu ini. Pembekuan, Anda tes heaternya hidup, fuse-nya hidup, main ganti termistor saja ini gampang saja ini. Main ganti termistor saja ini, gampangin aja ini, Anda bakalan kena tipu. Jadi dari sistem ininya yang tidak mau ngirim ke sistem panas, artinya termis ini masih sehat tapi tidak dikonekin ke program kepindah ke panas. Jadi kalau di bawah 5 tahun Anda main ganti termistor seperti ini, bakalan pembekuan lagi. Saya bongkar-bongkar ini untuk ancang-ancang Anda kalau Anda mau mengerjakan kulkas dengan ciri-ciri yang sudah saya kasih konten semuanya di bawah. Supaya langkah Anda ini bisa diingat, supaya langkah Anda ini bisa untuk patokan saya ini, untuk patokan Anda, supaya Anda tentunya tidak tertipu. Main ganti termis saja ini Anda bakalan 3 hari balik lagi. Kalau sistem ini sudah bisa dibaca, heater tidak bekerja, ini 1 hari saja ini pembekuannya sudah numpuk rapat. Jadi kalau heater tidak bekerja, sistem panasnya tidak bekerja, Anda perhatikan ya, 1 hari saja sudah beku. Jadi kalau Anda datang ganti termis paginya sudah rapat di ruangan bawah, ini tetap heater tidak bekerja karena modul ini tidak menerima koneknya dari si termistor. Bukan termistornya yang nggak mau konek, tapi modulnya ini yang nggak memerintah ke sistem panasnya. Sudah dikonekin sininya sudah diem aja, nggak mau gerak. Ini kira-kira. Jadi kalau sistem ini Anda bisa kena tipu. Luar biasa. Kalau Anda mau datang dengan ciri-ciri ini, Anda bisa ancang-ancang. Kalau mau coba silahkan saja ini. Tapi saya ini bongkar karena Anda supaya tahu dan untuk ancang-ancang sebelum datang ke tempat konsumen, guys. Luar biasa, guys. Sore, guys.